Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hayu Faila Sufa sebagai dosen Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Muhammadiyah Semarang dari bidang ilmu kedokteran gigi masyarakat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu Blok Dental Public Health 2. Blok Dental Public Health 2 merupakan blok yang memuat bahan kajian tentang kedokteran gigi masyarakat yang terdiri dari prinsip dasar dan metode survei epidemiologi, perencanaan program kesehatan gigi dan mulut, evaluasi program kesehatan gigi dan mulut, pemanfaatan teknologi dalam program kesehatan gigi dan mulut masyarakat, konsep dasar diagnosis komunitas, dan kebijakan kesehatan. Blok ini merupakan mata kuliah yang diajarkan pada mahasiswa semester 4 dengan bobot SKS sebanyak 3 SKS. Mata kuliah ini mempunyai capaian pembelajaran yang terdiri mahasiswa mampu mempelajari tentang prinsip dasar epidemiologi, mahasiswa mampu menjelaskan program kesehatan gigi dan mulut masyarakat, mahasiswa mampu menjelaskan diagnosis komunitas, dan mahasiswa mampu menjelaskan tentang kebijakan kesehatan. Pada bagian delivery, yaitu penyampaian materi, saya menggunakan berbagai macam metode meliputi presentasi, video pembelajaran, dan bahan ajar lainnya. Pada bagian interaksi, kami mengutamakan keaktifan pada mahasiswa dan interaksi dengan dosen dengan cara tanya jawab, diskusi, dan small group discussion yang ada pada bagian tutorial. Dan yang terakhir, pada bagian assessment, yaitu penilaian. Penilaian blok ini menggunakan berbagai macam metode, yaitu melalui kuis, rubrik tutorial, ujian SOKA, dan ujian akhir blok. Pada video pembelajaran pada kali ini, saya akan mengajar mengenai sub CPMK, yaitu mahasiswa mampu mempelajari tentang surveillance kesehatan dengan topik survei kesehatan gigi dan mulut. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang adik-adik semuanya. Ini di mahasiswa semester berapa? 4. Semester 4 ya. Kita akan berjumpa di blok Dental Public Health 2. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran yang kemarin. Jadi materi ke-9 setelah kemarin belajar mengenai surveillance. Masih ingat ya? Tentang surveillance. Selanjutnya kita akan lanjut ke materi survei kesehatan gigi dan mulut, ya, yaitu oral health survey. Sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, kita mulai dengan berdoa dulu. Silahkan siapa yang mau memimpin doa? Oke, baik teman-teman, sebelum kita memulai perkuliahan pada siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma fa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi habli hukman wa 'allimni bis-shalihin. Ya, alhamdulillah kita sudah berdoa. Untuk selanjutnya presensi dulu. Silahkan bisa dibuka handphonenya masing-masing untuk men-scan barcode yang di belakang. Ini dimulai dari kelompok B dulu, silakan. Oke, untuk selanjutnya kelompok A bisa presensi. Oke, presensi sudah dilakukan. Silahkan handphonenya bisa dimasukkan ke dalam tas. Kita mulai pembelajaran pada siang hari ini. Baik, hari ini kita akan memulai mengenai oral health survey, melanjutkan pertemuan ke sebelumnya,
yang kita telah membahas surveillance kesehatan. Jadi oral health survey ini di blok Dental Public Health 2. Ini merupakan materi ke-9 melanjut materi surveillance kesehatan. Kemarin kita sudah membahas mengenai surveillance kesehatan, lalu dilanjutkan dengan oral health survey atau survei kesehatan gigi dan mulut untuk materi ke-9. Tujuan pembelajaran, mengapa kita harus mempelajari topik ini atau capaian pembelajarannya apa? Diharapkan teman-teman semua setelah mempelajari ini bisa menjelaskan mengenai mendesain survei kesehatan gigi dan mulut. Bagaimana cara metode desain, kemudian merancang gitu. Setelah itu juga bisa mengorganize atau melaksanakan survei kesehatan gigi dan mulut dan melakukan assessment. Assessment itu artinya kita menilai kondisi gigi, kemudian kita akan mencatat. Setelah itu kita juga bisa menginterpretasikan kondisi gigi dan mulut di suatu komunitas. Outcome dari mata kuliah ini teman-teman nanti akan melakukan kegiatan field lab, yaitu kalian akan turun ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan survei di suatu komunitas. Mungkin komunitasnya komunitas kecil ya. Jadi materi ini memang sangat penting untuk mendukung kegiatan di lapangan nanti. Yang pertama akan kita bahas yaitu desain ya. Desain ini berkaitan dengan materi yang sebelumnya, yaitu desain epidemiologi, dan di sini kita akan membahas mengenai desain survei. Mengapa kita harus melakukan survei? Kenapa sih kita harus melakukan survei kesehatan gigi dan mulut? Boleh ada yang mau berpendapat? Silahkan. Menurut saya itu penting ya dok, karena yang pertama itu untuk mengetahui kondisi gigi dan mulut masyarakat, lalu juga untuk mendeteksi secara dini dan merencanakan intervensi yang tepat untuk masyarakat tersebut. Bagus sekali jawabannya ya. Mungkin saya juga akan mereview lagi, memang apa saja sih data-data yang dibutuhkan atau data yang diperlukan dalam survei kesehatan gigi mulut. Boleh, silahkan ada yang mau berpendapat? Oke, silahkan Dek. Jadi data yang dikumpulkan itu biasanya yang meliputi dengan pasien dengan karies gigi, penyakit periodontal, terus kebiasaan oral hygiene, dan faktor lainnya. Untuk selanjutnya yaitu mengenai sample selection. Jadi dalam survei tentunya kita juga harus melakukan seleksi sampel. Tidak mungkin kita melakukan survei pada semua masyarakat Indonesia, jadi pasti dilakukan sampel atau seleksi sampel. Nah, seleksi sampel ini juga ada caranya, berbagai macam cara metode, dan ini didasarkan WHO dibagi menjadi 2, non-probability sampling dan probability sampling. Di mana untuk probability sampling itu sampelnya dibuat secara acak. Gitu ya. Tapi kalau non-probability samplingnya mempunyai kriteria-kriteria tersendiri. Untuk melakukan penentuan sampel ya, ini sebenarnya bergantung dengan karakteristik yang ada nanti di masyarakat. Jadi ada berbagai macam metode sampling. Mungkin salah satunya misalnya stratified sampling. Stratified sampling itu dilakukan bila kita mengelompokkan suatu sampel berdasarkan strata. Strata itu tingkatan. Jadi misalnya kita mau mengelompokkan sampel berdasarkan tingkat pendidikan atau berdasarkan misalnya area, ada pedesaan, perkotaan, seperti itu ya. Itu kita menggunakan stratified sampling. Nah, pada survei WHO ini kita bisa menggunakan juga yang sampel acak. Ya, sampel acak itu atau disebut random sampling. Random sampling itu berarti kita dalam satu populasi kita akan mengambil sampel dengan cara sistematik acak. Kita bisa menggunakan spin, mungkin teman-teman sudah terbiasa ya menggunakan spin wheel, atau mungkin dengan dikocok begitu ya, kocokan arisan misalnya. Nah, itu bisa juga digunakan. Itu untuk yang random sampling.
Selanjutnya, mengenai mengorganisasikan kegiatan survei. Mengorganisasikan berarti teman-teman akan merancang. Bagaimana cara merancangnya? Karena kan nanti akan ada tugas di lapangan, kalian akan dapat proyek untuk melakukan survei kesehatan gigi dan mulut di komunitas kecil. Jadi teman-teman harus bisa merancang. Yang pertama, ini ya, kalian bisa coba baca ya. Dalam survei yang pertama adalah kita menentukan tujuan dulu. Ya, tujuan dari survei itu apa? Kalau misalnya kita mempunyai tujuan melakukan survei adalah untuk mengetahui masalah kesehatan gigi dan mulut di suatu komunitas atau misalnya di suatu wilayah. Nah, itu kita tentukan dulu tujuannya. Selanjutnya nanti teman-teman juga harus bisa mendeskripsikan apa saja yang dibutuhkan. Dan dalam perencanaan itu setelah tujuan nanti membuat suatu metode, mempersiapkan, itu juga kalian perlu membuat suatu proposal atau rincian yang diperlukan. Nanti di akhir dalam pembuatan survei protokol, teman-teman perlu juga membuat yang namanya budget ya. Budget itu adalah rencana anggaran. Jadi dalam merencanakan survei itu dari tujuan, kemudian bagaimana pelaksanaannya, sumber daya yang diperlukan, PIC-nya siapa saja, sampai rencana anggaran. Rencana anggaran itu juga sangat penting karena kalau kita tidak mempunyai rencana anggaran, kegiatan survei kita nanti tidak punya acuan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai assessment. Assessment itu penilaian. Jadi sebelumnya sudah saya bagikan buku panduan oral health survey berdasarkan WHO, di mana kalian menemui seperti ini ya. Ya, memenuhi ada yang namanya standard form. Jadi ini adalah form yang dibuat oleh WHO untuk kegiatan survei. Jadi memang yang diperiksa itu banyak sekali ya, dari identitas, kemudian kondisi gigi dan mulut, karies, kondisi periodontalnya, periodontal status, kemudian ada lesi oral, kemudian juga dilihat tentang kesehatan gingiva ya, ada bleeding atau tidak. Nanti juga dicek juga ini adakah kondisi fluorosis, erosi pada rongga mulut responden yang kita periksa. Jadi memang kesehatan gigi mulut yang diperiksa ini sangat komprehensif menggunakan form ini. Form ini pun juga dibagi, jadi ada untuk dewasa dan untuk anak-anak. Jadi memang nanti ada kondisi yang berbeda. Pada kondisi anak-anak memang lebih singkat atau lebih pendek untuk formnya. Nah, yang kita butuhkan ya, selain tahu di formulir itu apa saja yang diperiksa, kita juga harus bisa memahami bagaimana melakukan pengkodingan atau mengkoding kondisi klinis dari pasien yang kita periksa. Di sini ya, kita lihat berdasarkan WHO kita dibagi menjadi dua, itu untuk coding gigi permanen dan coding gigi decidui ya, primary tooth. Jadi kalau gigi anak-anak kita gunakan codingnya apa? Huruf ya. Nanti kalau gigi dewasa atau permanen kita menggunakan angka. Di sini juga sudah dibagi bahwa kalau gigi permanen itu nanti yang akan diperiksa ada dua bagian, maksud saya ada dua bagian, yaitu mahkota dan akar. Mungkin akan berbeda dengan pemeriksaan DMST yang sebelumnya sudah kalian pelajari di blok CISL 1, di mana yang kita periksa hanya mahkotanya saja ya. Nah, kalau pada form WHO yang diperiksa ada dua bagian, mahkota dan akar, crown and root. Untuk kondisi gigi yang sehat atau sound akan kita tuliskan coding 0.
baik mahkota dan akarnya. Untuk kondisi karies di sini ya, ini ada kariesnya warnanya coklat, ada kavitasnya. Ini kita akan berikan coding 1 ya, coding 1. Nanti kalau ada kondisi yang sudah direstorasi atau sudah ada tambalan giginya, kita akan berikan coding 2 bila ada karies. Jadi kalau misalnya ada kondisi restorasi, sudah direstorasi dengan komposit, namun di pinggirnya nanti ditemukan karies, masih ada kavitas, maka akan kita coding 2 ya, seperti itu. Ada lagi mungkin kalau misalnya kondisinya bagus, restorasinya bagus, itu akan kita berikan coding 3. Oke ya. Jadi ini ada contoh-contoh kondisi ya. Ini kalau ini gigi anak-anak ya. Gigi anak-anak, maka kita akan tuliskannya huruf atau angka. Bukan huruf ya. Ini di sini diberikan coding apa ini di sini? Ada karies. B. Yang A ini kondisi yang sehat atau sound. Kalau sound kita tuliskan A, kalau ada karies berarti kita tuliskan B. Nah, bagus. Ini juga coba saya tampilkan di sini. Ini gigi 34 dan gigi 35. Pada bagian mahkota terlihat ada karies ya, ada kavitas. Ada hitam, terus kemudian ada kavitas. Nah, ini kita akan berikan coding 1. Nah, next. Nah, ini pada gigi decidui terlihat sekali ya, ini gigi di rongga mulut anak-anak terlihat ruang kosong. Ruang kosong ini artinya terlihat gigi yang memang belum erupsi atau unerupted. Kalau unerupted berarti kita akan berikan coding 8 karena giginya belum keluar atau masih unerupted. Setelah karies atau mungkin kondisi status gigi gerigi ya, kita akan periksa juga kondisi periodontal statusnya. Periodontal status nanti akan dilihat apakah ada perdarahan, ya, ada gingival bleeding, atau dilihat juga ada loss of attachment atau tidak. Memeriksanya menggunakan apa? Kalau kita mau memeriksa jaringan periodontal, pakai probe, ya, menggunakan probe periodontal. Nah, ini juga contoh ya pemeriksaan gingival bleeding. Jadi probe kita masukkan ke dalam gingiva. Nanti kalian akan belajar melakukan pemeriksaan gingiva pada kegiatan praktikum Skills Lab CISL 2. Ya, jadi kita hari ini belajar teori dulu. Untuk praktek nanti akan kita lakukan ketika Skills Lab di blok CISL 2. Contoh-contoh gambaran fluorosis. Fluorosis ini juga akan diperiksa di form WHO, di mana gambaran-gambaran fluorosis bisa kalian lihat contohnya seperti ini. Ini gambaran mild fluorosis sampai ke severe. Severe sudah parah ya fluorosisnya, terlihat ini warna kecoklatan pada bagian gigi. Ini sudah kondisi severe fluorosis. Selanjutnya ini ada contoh gambaran lesi juga pada gigi decidui. Ini gambar nanti kalian akan pelajari. Nah, ini adalah lesi rongga mulut. Lesi oral juga akan diperiksa dalam form ini. Jadi teman-teman akan melihat bila pada mulut pasien atau mukosanya terdapat lesi, ya, seperti gambaran ini. Ini di bagian lidah. Ya, ada gambaran lesi, nanti juga akan di-coding. Codingnya 4 ya. Terus kemudian 6 itu juga bisa. Ini gambaran coding untuk gambar 55 ini di coding 4. Jadi terdapat aphthous ulceration.
ya, gambaran lesi oral. Gambaran lesi oral nanti juga akan dinilai satu persatu berdasarkan coding WHO. Gambaran-gambaran ini akan kalian temui juga dan dilakukan pemeriksaan. Jadi pemeriksaannya lengkap sekali ya, dari karies, kemudian penyakit jaringan periodontal, kemudian gambaran lesi oral itu juga dilihat. Oke, baik. Referensi yang bisa kalian ambil ini ada buku dari WHO yaitu berjudul Oral Health Survey WHO. Untuk di Indonesia sendiri kita juga menggunakan ada buku panduan Riskesdas yang dilakukan pada tahun 2018 di mana form yang digunakan juga mengacu pada form WHO. Jadi nanti di kegiatan lapangan kalian akan melakukan survei dan simulasi menggunakan form WHO, gitu ya. Untuk selanjutnya akan ada kuis yang perlu kalian kerjakan. Jadi nanti silahkan disiapkan handphonenya, kita menggunakan Quizzes. Jadi boleh diambil kembali handphonenya, dipersiapkan untuk kuis. Ya baik, untuk selanjutnya adalah kuis sesi 2. Kemarin kita sudah melakukan kuis juga ya, ini adalah kuis sesi 2. Silahkan bisa di-scan QR atau mungkin kalian bisa input nomor coding yang ada di sana. Kita sudah melakukan kegiatan pada hari ini ya terkait mempelajari survei yaitu desain kemudian sampai assessment. Saya beri kesempatan dulu untuk refleksi singkat mungkin bagi teman-teman yang mau merefleksikan apa yang didapat setelah mempelajari dan setelah mencoba tadi melakukan pengkodingan serta mengerjakan kuis, apa yang sudah didapat. Kemudian bila memang masih ada yang mau ditanyakan, boleh silakan, saya beri kesempatan. Ya, terima kasih dokter. Jadi saya lebih paham terkait bagaimana cara pengkodingan untuk survei WHO. Tapi saya punya pertanyaan dok, jika kondisi giginya itu hampir karies, tapi belum jelas gitu dok, belum ada kavitasnya, itu apakah tetap diberi coding 1? Terima kasih dokter. Ya baik, sangat bagusnya pertanyaannya. Ini sering juga mengecoh. Jadi teman-teman, untuk WHO ini yang kita beri coding 1 atau karies hanya yang mempunyai kavitas. Kalau tidak ada kavitasnya berarti masih termasuk sound atau 0 gitu. Gitu ya? Sudah jelas? Sudah, terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah selesai kegiatan pada siang hari ini. Kita sudah ada refleksi dari salah satu perwakilan ya dari angkatan ini. Untuk selanjutnya materi hari ini adalah bekal untuk persiapan kalian melakukan fit lab di lapangan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk blok selanjutnya dan tentunya ketika nanti kalian sudah menjadi dokter gigi. Amin ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran pada mata kuliah blok Dental Public Health 2. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.